Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif ya. Kali ini kita pinjem Volvo EX30 dan mobil ini kita pakai buat harian. Buat dari pagi sampai sekarang itu kita pakai terus ya. Pasar Minggu, Cibubur, terus kita ke apa tadi namanya? Bekasi, Cibubur lagi. Ya, ini mobil yang paling terjangkau harganya dari Volvo, dan ini adalah mobil bisa dibilang kayak new generation-nya. Jadi banyak hal baru yang nggak ditemukan di Volvo sebelumnya. Sampai coba mendekat sini. Kuncinya pun juga sekarang baru ya. Kuncinya bentuknya seperti ini, cuma ini masih ada plastiknya ya. Nggak ada tombol sama sekali di sini, jadi bener-bener udah kuncinya cuma begini aja. Cuma kita dikasih kartu juga. Jadi kalau kita mau kunci, ini tinggal tap di sini aja, langsung dia ngunci. Ngebukanya juga bisa pakai kartu lagi. Jadi kuncinya ini bener-bener kosong rata, nggak ada tombol-tombol yang bisa dipencet. Kita masukin lagi ke sini. Dan Volvo EX ini adalah Volvo yang full elektrik. Jadi nantinya kalau yang elektrik itu semuanya depannya EX, EX30, EX90, EX60 dan lain-lainnya. Dan yang menarik adalah mobil ini harganya sangat terjangkau, bahkan ini adalah Volvo yang paling terjangkau yang bisa kalian beli. Karena starting dari 800 jutaan dan 1,1 miliar untuk yang varian Ultra. Yang 800 jutaan itu range-nya 337 km, tapi WLTP, bukan NEDC apalagi CLTC. Kalau mungkin di-convert ke CLTC atau NEDC, mungkin sekitar 420-430 km. Jadi kurang lebih sama kayak Wuling Cloud EV atau semacamnya lah. Tapi untuk yang varian Ultra, dia 490 kilo. Itu WLTP lagi. Kalau NEDC mungkin sekitar 600 kiloan. Nah, dari depan bentuknya menurut kalian gimana? Kalau gue sih suka ya. Apalagi warnanya ini agak lucu ya. Gue pikir putih awalnya, pas lagi malam tuh gue lihat putih, pas kena matahari jadi agak kebiruan. Sama lampunya, Tor Hammer-nya ini udah pakai generasi kedua. Nah, cuma nggak kayak EX90 yang bisa kebuka jadi high beam, ini nggak. Lampu utamanya ada di bagian atas ini sama bagian bawah. Sisanya clean. Terus ini bisa kita buka depannya. Kalau kita buka, kita dapat ruang penyimpanan yang nggak begitu besar ya, bisa buat masukin tas-tas kecil atau toolkit lah ya. Cuma segini aja. Dan di sini ada buat washernya. Sisanya semuanya dibikin tertutup. Dan yang varian Ultra ini dia all wheel drive, sedangkan varian yang plus yang 800 jutaan itu dia rear wheel drive. Nah, kita lihat dari bannya. Ini peleknya juga lucu ya. Kalian pikir pasti ini semuanya dop kan? Enggak. Jadi ini dopnya ini cuma dari sini doang nih. Yang putih ini semuanya itu velg asli. Jadi emang desainnya dibikin aerodinamis. Karena katanya kalau mobil listrik itu dikasih velg yang aerodinamis itu bisa nambah range ya. Kalau Tesla itu dicopot bisa berkurang range-nya sampai 30 km. Dan ukuran bannya ini 245 R19, cukup besar. Sama untuk chargernya dia ada di sebelah kiri. Spionnya, ini lucu nih spionnya nih. Biasanya spion itu kan dia tuh kacanya di dalam, tapi ini kacanya nyatu sama frame-nya gitu. Jadi kalau kita mau geser-geser atas bawah kiri kanan itu semuanya gerak, nggak cuma dalam kacanya aja. Keren sih. Terus ke samping desainnya seperti ini ya. Kemudian dari belakang seperti khas Volvo yang lampunya nyampe ke atas, tapi yang ini dibikin nih terpisah ya. Dibikin kotak sengaja biar bagasinya besar, sama dia punya atap full kaca. Ya, ada tulisan EX30 di sini. Sekarang kita buka bagian belakangnya ya. Di sini ada tombol. Nah, sudah elektrik juga. Dan bagasinya, meskipun dia dibikin tegak, ternyata belakangnya nggak terlalu besar. Masih gede Volvo C40. Tapi kalau menurut kalian kurang, bagian bawah sini masih ada ruang penyimpanan lagi. Dan kita bisa bikin floornya lebih dalam. Cuma kalau dibikin terlalu dalam, nggak bisa dibikin flat floor ya. Karena kursi belakang itu bisa kita rebahin dan dia jadi flat floor. Sekarang kita tutup, kita masuk ke bagian belakang dulu. Masuk ke kabin belakang ya. Ya, khas mobil Eropa entry level biasanya belakangnya itu nggak terlalu besar. Begitu pula di mobil ini ya. Legroom ini dengan posisi duduk gua hampir kena. Headroom untungnya besar, tapi kursinya itu tegak sekali. Dia nggak bisa direbahin sama sekali ya. Jadi cuma begini aja. Dan dia juga nggak ada armrest di bagian tengah. Jadi ya terima aja lah belakangnya kayak gini. Cuma yang menarik dari mobil ini adalah Volvo ini ya, dia tuh bikin mobil ini tuh bener-bener ramah lingkungan. Jadi
beberapa part gitu ya, terutama interior itu banyak dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Termasuk ini nih, panel-panel ini kelihatan banget nih bahan daur ulang ya. Sengaja dibikin expose, dan bagian plastik sini juga terasa dipegang itu, ini plastik daur ulang nih. Keren. Jadi kalau kita mau ngurangin carbon footprint atau mau ngurangin limbah plastik, bisa beli mobil ini. Karena limbah plastiknya itu diolah lagi gitu. Terus kacanya ini atas full sampai ke belakang ya. Tapi sayangnya di belakang sini nggak ada sirkulasi AC, jadi cuma begini aja. Dan yang bikin agak keki itu sebelah kanan sini kacanya, power window-nya itu nggak ada di bagian kanan sini, tapi adanya di sini nih, turunin. Udah auto sih, cuma kenapa ditaruh sini ya? Dan kalau kita mau ngecas, dia ada USB Type-C di sebelah kanan kirinya, sama ini tempat buat naruh handphonenya pun juga ada. Emang Volvo tuh kalau bikin desain tuh suka dibikin aneh-anehan gitu ya. Sama ini warnanya cloud blue, jadi ini biru yang sangat muda ya. Sama di sininya tuh dibikin fabric lembut sekali pas kita duduk. Cuma khas mobil-mobil Eropa gitu ya, termasuk Volvo, kursinya emang agak sedikit keras, nggak seperti mobil-mobil Jepang atau mobil Korea. Katanya sih buat alasan safety ya. Sama di sini ada kayak tray yang bisa dilepas. Termasuk dia ada gimmicknya di sini ya. Tuh. Ada gambar mus. Ada mus, ada pohon-pohon cemara, sama ada awan-awan gitu ya. Lucu sih, anakku pasti seneng. Lihat pattern plastiknya tuh. Plastik yang ramah lingkungan. Sama floornya dia agak sedikit tinggi ya, karena di bawahnya ada baterainya. Sekarang kita ke depan. Nih lihat tuh handle pintunya. Keren ya. Kayaknya kalau arsitek, desainer tuh seneng nih sama mobil-mobil kayak gini. Karena pas masuk ke dalam itu, dia bisa lebih menghargai proses desain dari mobil ini gitu. Lampunya di sini gitu. Dan lampunya bisa diatur levelnya nih. Touchscreen. Ini bisa dipencet ternyata. Yuk kita ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interior depannya, dan ini sih yang berasa wah ya. Jadi gue suka banget waktu itu ngelihat ke Bangkok Motor Show, dan EX30 ini pertama kali gue lihat itu di sana. Dari luar oke lah, bagus lah. Tapi pas masuk ke dalam interiornya, itu kayak wow, instalasi seni gitu ya. Gue suka banget desain ininya nih, AC-nya ya. Kayak di tengahnya tuh ada kacanya gitu. Sampai ke sini juga, dan diaturnya juga nah, kayak satisfying gitu loh. Lucu ya. Terus seperti yang gue bilang tadi, bahan-bahan daur ulang juga masih ada di sini. Lihat dong bagian sininya. Tuh. Ini dari plastik-plastik yang benar-benar dilihat. Ini bahwa ini bahan daur ulang sampai ke sini gitu ya. Terus ini bagian handle pintunya juga dibikin floating ya. Jadi ini kita tangan bisa masuk, sama lampunya ada di sini ambient light-nya. Jadi ambient light-nya di sini sama di bagian sini. Kalau malam bagus. Terus bagian tengahnya sini juga ini lucu. Jadi dia tuh sengaja dibikin bolong seperti ini, dan bagian sininya tuh dibikin floating ya. Kita bisa naruh cup holder di bagian sini 2 biji. Terus di sini ada, tahu nggak apa? Buat power window. Jadi power window-nya di sini tuh nggak ada sama sekali ya, cuma handle pintu doang, nggak ada tombol atau elektrik sama sekali. Bener-bener cuma handle pintu. Sisanya ditaruh di sini. Jadi ini ada 2 buah tombol ya. Ini untuk power window, mau turunin. Yang kiri juga bisa, dan sudah all auto. Tapi kalau kita mau buka kaca belakang, ini agak sedikit repot karena harus pencet sekali lagi. Kita pencet yang rear ini, dan ini nggak bisa ditekan ya, jadi cuma disentuh doang ya. Baru kita bisa buka jendela belakang. Ada plus ada minusnya kalau menurut gua. Jadi beberapa mobil, gua kalau suka buka jendela gitu, kadang-kadang suka salah, malah pencet yang belakang gitu. Nah kalau ini nggak bakal kejadian karena belakang itu pencet rear dulu. Tapi ada tapinya, ya agak repot aja mau buka belakang mesti pencet rear dulu baru turun. Ini sebenarnya yang pertama kali bikin kayak gini kalau nggak salah VW, dan itu banyak dikritik ya, ternyata dipakai juga sama Volvo. Dan untuk ngebuka kunci ada di sini. Ini ngebuka, ini buat kuncinya. Terus di bagian sininya nih, ini bisa dipakai buat wireless charging, sama ini ada tray yang bisa dibuka kalau kita butuh storage yang lebih dalam, dan ada colokan USB-C 2 biji. Nah,
Yang bagian sininya sayangnya nggak bisa dibuka ya, nggak bisa dibuka sebagai laci, tapi dia tembus sampai ke bagian bawah sini. Cuman kalau kita pengen ala-ala floating gitu, atau kita parkir mepet kanan mau keluar lewat kiri, nah ini bisa dipencet. Nah, terus pencet sekali lagi. Nah, jadi kosong bolong seperti ini. Cocok nih buat ibu-ibu kalau mau naruh tas di bagian sini. Nah, terus kalau kalian pikir di sini kan gede nih ya, pasti ada tempat buat bukaan dong, glove boxnya gitu. Tapi sayangnya nggak ada. Glove boxnya ada tombol di sini, kita pencet, twing. Ternyata di bagian tengah sini. Dan ini glove boxnya nggak ada bahan-bahan halus ya, cuma tebel dia. Tutup lagi seperti ini. Jadi bukanya lewat sini, tutup lagi juga nggak bisa, tutupnya harus manual. Dan untuk mengatur mobil ini semuanya dari sini, bener-bener dibikin tablet-like. Even speedometer tengahnya nggak ada, head-up display-nya nggak ada. Jadi bener-bener dari tengah. Untungnya tombol-tombol penting itu tetap masih ada. Kayak misalkan kita mau atur lampu masih ada di sini. Terus mau ngatur wiper juga ada di sini ya. Tuh, speednya dari sini 3 kali, auto atau off. Wiper belakang pun juga dari sini ya, ada tombolnya. Jadi tetap buat lampu dan kawan-kawannya masih ada. Nah, cuman kalau kita mau ngatur spion, itu sayangnya nggak ada tombol fisiknya. Jadi kita harus pencet ini dulu ya. Ada logo gambar mobil, kemudian kita pencet spion. Nah, nanti kita aturnya itu pakai tombol yang ada di sebelah kanan sini. Nih, kanan, kiri. Itu yang kita tinggal kanan, kiri tuh. Kelihatan kan? Satu batoknya tuh ikut muter gitu. Dan untuk foldingnya pun juga harus dari sini. Nggak ada tombol shortcut buat folding. Semuanya dari sini. Sama dia itu dibagi dua loh. Jadi bagian atasnya ini itu untuk speedometer. Ini PRND-nya di sini. Terus informasi berkendara segala macamnya semua ada di sini gitu. Jadi yang bagian atas ini nggak bisa dipencet sama sekali. Yang bisa dipencet cuma bagian bawahnya aja. Termasuk AC ada di sini ya. Untuk temperatur, sama ini untuk seberapa kenceng, dan bisa dibikin auto, manual, climate off. Dan ada air quality index-nya. Ini 45 PM2,5 filternya, jadi udaranya lagi nggak bersih, lagi kotor. Karena dibuka sih ya, kalau ditutup nanti dia disaring, otomatis dia biasanya masuk ke mode hijau. Pur. Ini padahal Cibubur loh, tapi udaranya emang ya Jabodetabek lah ya. Ada timer juga buat parking comfort. Jadi kalau misalkan lagi parkir kita mau nyalain AC bisa. Ada timer juga di sini, dan ada window monitoring dan in-car air quality notification. Jadi kalau misalkan udaranya jelek, dia akan ngasih notifikasi. Nah, terus dia sudah built-in sama Android ya. Jadi di sini ada E ya. Ini Edge ya. Kadang-kadang jadi LTE. Nah, cuma gue nggak tahu nih dia pakai punya apa ya providernya ya. Nah, ini kalau kalian nggak suka warna hitam, dark theme bisa dimatiin. Nah, dia jadi putih seperti ini. Gue pikir kalau dia jadi putih pasti jadi silau kan ya. Ternyata enggak, putihnya itu tetap masih enak dilihatnya. Jadi layarnya itu bener-bener udah dibikin pas gitu buat mata kita gitu. Nggak bakal bikin kita jadi silau gitu ya. Sama karena dia sudah built-in Google Maps, YouTube Music, dan lain-lainnya, kita tuh sebenarnya udah nggak perlu lagi namanya Android Auto atau Apple CarPlay, karena cukup sambungin ke Bluetooth, nggak usah pakai tethering, nanti dia udah bisa ngambil internet dari Bluetooth kita. Nah, jadi kalau misalkan kita mau buka Google Maps kayak sekarang nih, langsung aja buka Maps gitu ya, ketik di mana, langsung kita diarahin kemana gitu. Jadi nggak perlu ganggu HP kita kerja. Kadang-kadang kalau kita pakai wireless Android Auto atau Apple CarPlay kan suka bikin panas HP ya. Nah, kalau ini nggak perlu, udah langsung dari sini aja, cukup Bluetooth, nanti dia akan ngambil data dari Bluetooth kita. Terus aplikasi pun juga bisa ditambah gitu. Bahkan ada game. Ini ada Play Store-nya, ada BB Racing 2, bisa main game di mobil ini. Beach Buggy Racing ya. Oh, one player coba. Wih. Dan smooth loh ini. Wah, ini smooth banget. Wih. Ini smooth banget loh, gambarnya bagus. Ini RAM-nya gede nih. Katanya sih pakai Snapdragon ya, apa Nvidia gitu, lupa gua. Ya udah kita back. Gimana cara backnya? Nah,
back lagi. Ada Waze, Tom Friends, Car Fireplace. Nggak jadi hangat sih. Sama buat buka bagasi juga dia harus dari sini nih. Jadi ada banyak banget hal yang bisa kita lakukan di sini ya. Tapi kalau kita pencet home, nanti dia ada peta di sini, sama ada apa yang kita play, sama sebelah kanannya informasi tentang HP kita. Nah kemudian untuk mengatur kursi, ini mobil tuh unik banget ya. Gue baru pertama kali nemu mobil yang kursinya itu seperti ini gitu. Jadi dia bentuknya tuh kotak seperti ini ya. Dia cuma bisa maju, mundur, atas bawah, sama di tilting, diputer. Nah kan jadi terbatas ya. Nah untungnya di tengah ini ada tombol. Jadi kita kalau posisi standar, dia tuh buat recline. Kalau diputar ya, sama maju, mundur, atas, bawah. Kalau dipencet sekali gitu ya, ada lumbar adjustment. Kalau lumbar adjustment kita dipencet, ini dia akan ngatur lumbar di bagian sini, atas, bawah, sama maju mundur ya. Terus pencet sekali lagi, ya. Nah, ini jadi basic lagi. Ada tilt adjustment. Ini cuma bisa diputar atas bawah. Nah, ini buat ngatur nih, jadi naik turun nih. Lucu ya. Jadi gue nggak bilang ini jelek ya, cuma memang membuat simple sih, tombolnya jadi sedikit. Cuma kita harus ini aja, penyesuaian lagi gitu loh. Jadi adaptasi lagi gitu, karena ada beberapa cara yang berbeda di mobil lain nggak ada, di sini ada. Terus dia juga ada parking assist buat parkir sendiri ya. Nah, tapi ini pintunya lagi kebuka, dan dia ada kamera 360-nya juga. Kalau malam itu bagus sih gambarnya sih, jadi nggak kaleng-kaleng lah. Iyalah, masa udah seharga segini jelek, nggak mungkin kan. Jadi ya udah, ini mobil semuanya full dari tablet di tengah, nggak ada tombol-tombol yang bisa kalian pencet. Di sini tuh bener-bener kosong ya, nggak ada tombol apa-apa lagi. Udah bener-bener simple. Langsung kita masuk aja ke D, langsung jalan deh, langsung enteng kalau udah masuk ke D. Kita netralin, pencet bawah sekali lagi jadi cruise control ya. Kita pencet ini buat P lagi. Sama nih, yang agak berbeda dengan mobil lainnya, ini nih. Biasanya audio itu kan dibikin berapa speaker, ada banyak, ada di nempel di kanan kiri atas bawah. Ini enggak. Ternyata speakernya itu dia kayak soundbar, kayak TV. Ditaruh depan sini semuanya. Makanya pintu, pilar itu semua nggak ada speaker. Speaker cuma ada di pintu belakang doang. Sisanya nggak ada subwoofer apa segala macam. Tapi suaranya bagus. Ya, ini kayaknya kalau tren mobil kayak gini digemari orang-orang ya, dan emang suaranya nggak jelek sih, suaranya juga bagus ya. Harman Kardon gimana sih? Kayaknya nanti akan diikutin sama mobil-mobil lainnya sih, karena suaranya ya masih di bawah C40, tapi ini suaranya udah enak banget sih. Harman Kardon dibikin kayak soundbar. Menarik ya. Sekarang kita coba jalan-jalan yuk. Kalau kita udah jalan pas naik Volvo EX30 ini, rasanya ini nggak jauh beda sama Volvo yang kita kenal atau udah kita coba. Kayak misalkan XC40, yang listrik C40, atau mungkin XC90 gitu ya. Dia kayak punya karakter yang mirip gitu. Ya karena mungkin platformnya masih sama kali ya. Tapi itu sesuatu yang bagus sebenarnya, karena buat gue rasa berkendara Volvo itu udah enak banget ya. Bukan yang paling dynamic, bukan yang paling sporty, tapi kalau soal kenyamanan ya kan, wah enak. Suspensinya enak, nggak mental-mentul, empuk, pas gitu, perfect lah. Dan peredaman kabinnya meskipun dia belum pakai double glass, tapi rasanya kacanya udah cukup tebel dan suara luar itu cukup terisolir kalau menurut gue. Dan mobil ini juga pas kita pakai jalan gitu ya, visibilitasnya tuh bagus banget. Jadi kayak misalkan pilarnya ini dibikin ketarik ya bagian sininya, meskipun dia agak tebel, tapi visibilitasnya bagus gitu. Udah gitu spionnya, dia tuh dikasih jarak antara ujung pilar A sama spionnya itu, jadi nggak ada part yang kehalang terlalu banyak seperti mobil-mobil pada umumnya. Ngeliat belakang, kanan, kiri, semuanya bagus. Cuman ya, ini mobil yang dipinjemin, namanya juga mobil pinjeman, itu nggak ada kaca filmnya. Jadi selain kayak akuarium, agak terasa panas, ditambah atapnya ini sebenarnya seperti atap-atap kaca pada umumnya. Kalau yang bawaannya udah fix seperti ini, fix glass, biasanya itu green glassnya tuh bagus banget gitu. Jadi emang bener-bener dibikin seadem mungkin ya. Kalau kaca film kayaknya nggak bisa seadem ini gitu.
Memang kalau mobil Eropa kaca depannya, kaca atasnya itu biasanya pakai green glass, sehingga meskipun nggak pakai kaca film itu jauh lebih adem dibandingkan dengan mobil tanpa green glass. Tapi tetap aja seadem-ademnya kaca green glass tetap lebih enak kalau menurut gua ditambahin kaca film bagian depan, kanan, kiri, belakang, sama atasnya ini mungkin dilapis kaca film atau ditutup sekalian. Karena ini mobil AC udah dingin ya, tapi kepala tuh masih ngeriung-ngeriung gitu, kena panas dari atas. Sama kayak kita naik BYD Seal atau semacamnya sih. Tapi kalau misalkan udah pasang kaca film, harusnya udah jauh lebih enak ya dibandingkan dengan ini. Ini pun sebenarnya udah cukup adem, tapi tetap aja. Terus juga steeringnya itu cukup sharp ya. Lebih sharp, lebih enak dibandingkan dengan XC40 atau C40 ya. Ini terasa lebih modern. Boleh diadu lah untuk sportivitasnya. Dan body rollnya juga terjaga dengan baik. Pokoknya pas sudah kita nyetir, itu kayak nggak ada komplain gitu. Kayak ya memang mobil tuh sewajarnya begini. Biasanya tuh kalau mobil Eropa tuh kadang-kadang suka ada beberapa komplainnya gitu kan, yang kurang enaknya. Ini bener-bener pas gitu. Nah, paling yang gue kurang suka adalah pedalnya atau one pedal modenya itu entah kenapa rasanya lebih enak di C40 ya. Jadi pas dilepas itu dia langsung ada regennya. Kalau ini dilepas masih ada glide-nya baru regennya gitu. Jadi rasanya agak sedikit kurang halus. Udah itu doang. Makanya di mobil ini gue sama sekali nggak pakai si itunya tadi, pedal ya. One pedal drive-nya kita pencet nih ya. Kita lepas. Nah, ada sedikit delay gitu baru nguk gitu. Nggak dibikin kayak 1:1 dengan pedalnya gitu. Terus juga yang lucu dari mobil ini, lampu seinnya kalau kita sein kanan, suara dari kanan, sein kiri, suaranya dari sebelah kiri gitu. Jadi kita tahu yang tek-tek-tek itu sein kiri apa sein kanan ya. Nah terus gimana soal performance-nya? Mobil ini punya performance di atas kertas itu lumayan ya. Kalau untuk mobil listrik mungkin nggak wah banget, tapi secara spek lumayan. 272 horsepower dan torsinya itu 343 Nm. Dia all wheel drive dan sekali ngecas bisa sampai 490 km dan itu WLTP ya, World Harmonized Light Vehicle Testing Program. Apalah gitulah, bukan NEDC. Jadi kalau NEDC mungkin bisa 600 km. Dan gimana feel dari berkendaranya dan gimana performa 0-100-nya? Kenceng. Dia 0-100 ditempuh dengan hanya 5,3 detik saja. Dan pedalnya, meskipun one pedalnya menurut gua kurang enak, tapi untuk pedal feel-nya kita ngegas, kita ngerem, itu enak banget loh. Jadi bener-bener well tune gitu ya. Beberapa mobil listrik Eropa itu biasanya pedalnya tuh rasanya nggak enak gitu pas kita pakai. Yang ini bener-bener kayak pure ya, kayak natural gitu. Jadi kita injek gas, nyawanya ikut ketarik ke belakang gitu rasanya. Kenceng loh, 5,3 detik tuh kayak kita GR Yaris atau Civic Type R kali ya. Segituan, tapi ini listrik. Jadi ya seperti itu rasanya. Dan grip dari mobil ini, steeringnya, kalau menurut kalian terlalu berat itu bisa diatur, bisa jadi lebih enteng. Kalau gue senangnya yang berat sih ya. Tapi seberat-beratnya itu pun rasanya masih enteng, terutama pas lagi jalan pelan gitu ya, tetap dia enteng. Dan karena setirnya itu agak kecil rasanya, pas kita pakai itu mengingatkan gue sama Peugeot 3008 loh, yang punya setirnya kecil-kecil gitu, segi 6 ya. Ini mirip-mirip. Dan lucunya, ini setirnya bagian atas itu dibikin agak sedikit besar ya. Tahu nggak karena apa? Biasanya kalau dibikin agak gede gini, itu biar kita ngeliat speedometer gampang. Tapi di mobil ini tidak ada speedometernya sama sekali di bagian tengah sini. Nggak ada layar satupun, termasuk head-up display. Jadi semua layarnya seperti gue bilang tadi, ada di bagian sini. Dan lucunya, akhirnya gue matiin tadi. Jadi di sini tuh ada infrarednya ya, ada kamera buat ngecek mata kita itu awas atau enggak ke depan. Kalau kita ngelihat ke sini ya, ini kan ada gambar-gambar kayak speedometer pada umumnya ya. Nanti dia ngasih warning, ayo ngelihat jalan ke depan, ayo ngelihat jalan ke depan gitu loh. Jadi dia naruh speedometer di tengah, tapi ketika kita ngelihat ke speedometer, dia akan nyuruh kita lihat ke depan gitu loh. Agak sedikit ini ya, bertentangan ya dengan apa yang didesain gitu. Tapi sisanya semuanya itu benar-benar kayak kalian mau naik mobil listrik, nggak pengen banyak setting-settingan, mau tinggal gas dari poin A ke poin B, ini mobil yang perfect banget, sama kayak C40. Udah naik, nganterin kita, selesai, cas lagi, udah kita nggak usah sibuk sama regennya berapa, ininya gimana gitu ya. Jadi
bener-bener nih kayak mobil yang kita pakai tinggal duduk, jalan. Udah, nggak usah ngatur-ngatur yang aneh-aneh lagi deh. Semuanya udah beres. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian dia juga sudah lengkap dengan ADAS ya. Nah, cuman ADAS-nya ini kontrolnya cuma dari 3 buah tombol di sini aja ya. Jadi cuma ada, kita pencet mau jadi yang versi ADAS atau yang versi cuma cruise control aja. Itu ada di sini, tinggal pencet sekali lagi. Nah, ini kebetulan nih mode yang pakai full ADAS, jadi led keep assist-nya jalan, kita nggak usah pegang. Nah, nanti dia minta, ayo keep hands on steering wheel, ayo pegang dikit, gerakin gitu ya. Dan ADAS-nya bagus. Kalau misalkan akselerasi lembut, ngerem lembut, dan centeringnya juga nggak ada problem. Paling yang agak bikin sebel adalah kita nggak bisa ngatur jarak antara mobil depan sama mobil kita itu dari setir. Ngaturnya dari mana? Kita masuk ke setting dulu, ya. Sini settings, driving. Nah, ini baru bisa diatur intervalnya short, medium atau long gitu. Kalau kita medium nanti makin jauh jadi 2, long jadi lebih jauh lagi. Udah, kita pakai yang short aja. Nah, ini steering wheelnya soft, medium atau firm ya. Steering assist-nya bisa dinyalain apa enggak. Udah, dia bener-bener kita pakai ngikutin settingan yang udah kita tetapkan sebelumnya. Santai deh, nggak usah banyak-banyak megang screen. Jadi meskipun dia punya tombol itu sedikit sekali di mobil ini, tapi ini mobil tuh kayak udah make, nggak perlu pecah-pecah macam-macam sih. Udah tinggal masukin D, jalan, R, mundur, udah simple, kayak Skandinavian, cilah, IKEA. Jadi itu aja mungkin vlog kita tentang Volvo EX30 ini. So far dari yang gue coba, ini mobil dipakainya enak sekali ya. Suspensinya enak gitu kan, larinya enak, peredaman kabinnya bagus, audionya bagus. Jadi kayak udah full complete package lah. Tinggal kalian harus menyesuaikan aja kalau beli mobil ini, karena ada beberapa hal yang ada di mobil pada umumnya di sini tuh dibikin berbeda. Kayak beberapa kontrol dari layar, kuncinya yang berbeda kayak Tesla, dan lain-lainnya, termasuk sama kursinya yang pengaturannya agak sedikit berbeda. Jadi butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.